Penyusunan laporan penelitian tindakan kelas. Nama kelompok yang pertama adalah Subki Abdul Syakur, NIM 1817 402213. Yang kedua ada Sukris Setiadi 1817 402214, dan ketiga adalah Tri Angelita dengan NIM 1817 402215. Pengertian laporan penelitian tindakan kelas. Laporan penelitian tindakan kelas merupakan karya tulis ilmiah yang disusun secara sistematis berdasarkan penelitian terhadap suatu gejala. Laporan penelitian tindakan kelas memberikan gambaran lengkap tentang gejala yang terjadi atau dialami, permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran di kelas, dan upaya tindakan yang guru lakukan di kelasnya guna memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran. Manfaat laporan penelitian tindakan kelas. Dengan demikian, melalui laporan penelitian tindakan kelas, guru akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendapat pengalaman nyata untuk memperbaiki pembelajaran. Yang kedua, dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk inovasi pembelajaran. Yang selanjutnya itu dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengembangkan kurikulum tingkat kelas. Selanjutnya yaitu dapat digunakan untuk meningkatkan kepekaan atau profesionalisme guru. Yang selanjutnya, guru lebih percaya diri untuk berkembang secara profesional maupun akademik. Selanjutnya, guru berperan aktif menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Sistematika laporan penelitian tindakan kelas, yaitu ada sistematikanya. Yang pertama itu bagian awal laporan memuat komponen-komponen yang isinya itu halaman judul, cover luar dan cover dalam. Yang kedua itu lembar pengesahan. Yang ketiga abstrak. Yang keempat pengantar. Yang kelima daftar isi. Yang kedua itu bagian inti atau isi laporan mencakup komponen-komponen. Pertama itu pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang masalah. Yang kedua rumusan masalah. Yang ketiga tujuan penelitian. Yang keempat manfaat penelitian. Terus yang kedua itu ada kajian pustakanya yang terdiri dari kajian teori. Yang kedua kajian hasil penelitian terdahulu. Yang C yaitu pelaksanaan penelitian, yaitu satu subjek penelitian dan terdiri dari lokasi, waktu, mata pelajaran, kelas, karakteristik siswa dan sebagai berikut. Yang kedua, deskripsi per siklus kegiatan yang isinya itu rencana, pelaksanaan, pengamatan, pengumpulan dan pengolahan data, refleksi dan sebagai berikut. Baik teman-teman, selanjutnya sistematika laporan penelitian tindakan kelas. Sistematika laporan penelitian tindakan kelas dapat teman-teman lihat pada slide ke-5 dan ke-6 di PowerPoint. Untuk sistematika laporan penelitian tindakan kelas dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bagian awal, yang kedua, bagian inti, dan yang ketiga, bagian akhir. Nah, untuk bagian awal terdiri dari halaman judul, lembar pengesahan, abstrak, pengantar, daftar isi. Untuk bagian isi terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka, pelaksanaan penelitian, dan hasil penelitian dan pembahasan. Untuk bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian, peneliti dituntut untuk mengemukakan semua hal yang terkait dengan kegiatan tindakan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada objek penelitian. Dalam hal ini dikemukakan apa yang menjadi objek penelitian atau tindakan yang dilakukan. Yang kedua ada setting atau lokasi ataupun subjek penelitian, yaitu disebutkan di mana penelitian itu dilakukan. Yang ketiga ada metode pengumpulan data. Pada bagian ini dijelaskan jenis data yang akan dikumpulkan. Yang keempat, metode analisis data. Setelah semua data terkumpul,
diolah melalui tahapan seperti reduksi data, penyederhanaan data, tabulasi data, dan penyimpulan data. Dan yang kelima ada cara pengambilan kesimpulan. Pada bagian ini didasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada gambaran sekilas tentang setting. Pada setting ini menjelaskan tentang tempat penelitian tersebut dan sebagainya. Yang kedua, uraian penelitian secara umum. Di sini bisa dijelaskan kapan penelitian itu dilakukan, terus berapa lama, jumlah siklus, dan bagaimana mekanisme penyelenggaraan penelitian. Yang ketiga, penjelasan per siklus. Yang dapat dilakukan yaitu tahap persiapan, tahap implementasi tindakan, tahap observasi dan evaluasi, tahap analisis dan refleksi. Yang keempat ada indikator kerja. Pada bagian yang ini dideskripsikan tolak ukur keberhasilan yang ditargetkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, terus yang kelima ada proses menganalisis data. Pada tahap ini, setelah semua data terkumpul, dilakukan tahapan yaitu reduksi data, penyederhanaan data, tabulasi data, dan penyimpulan data. Yang keenam ada pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Dalam kesimpulan, peneliti tidak bisa langsung begitu saja membuat kesimpulan dengan hanya bermodalkan satu kali pengamatan saja. Selanjutnya yaitu bagian penutup. Yang pertama ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan hendaknya berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Untuk saran, tindakan lebih lanjut dalam mengajukan saran-saran hendaknya berpedoman pada hasil penelitian dan mungkin dapat dilakukan oleh pembaca, serta bermanfaat bagi pengembangan hasil penelitian di masa datang. Yang kedua ada daftar pustaka. Pada bagian ini harus dapat memberikan informasi secara lengkap mengenai nama penulis, waktu penerbitan, judul pustaka, dan keterangan penerbit. Yang ketiga ada lampiran. Pada bagian lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian dan penulisan laporannya. Dan yang keempat ada kurikulum vitae atau biodata peneliti. Ini memuat seperti nama, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, pengalaman, atau penulisan karya tulis ilmiah, dan yang lainnya.